Guys, apa kata praktisi hukum ini bener loh. Seharusnya pihak kepolisian itu kalau sampai diperpanjang 2 kali kayak gini NM buat Nikita Mirzani ini, kelihatannya ada sesuatu yang aneh deh. Kelihatannya pihak kepolisian ini sebenarnya belum juga menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan P21 atau pelimpahan kejaksaan. Sampai akhirnya NM ini perpanjang 2 kali. Itu artinya kelihatannya nih, sorry kata ya, menurut dugaan gua, pihak kepolisian mengedepankan kepentingan mereka sendiri, yaitu menjaga marwah kepolisian. Karena kalau sampai NM ini dibebaskan, maka marwahnya pun akan anjlok, akan turun. Ini bener loh apa kata praktisi hukum ini. Nah ini loh, kasus NM ini bukan kasus kecil loh, ini kasus gede banget. Ya, dengan ditahannya NM dan ditetapkannya NM Nikita Mirzani sebagai tersangka, itu seharusnya pihak kepolisian sudah minimal memiliki 2 alat bukti. Tinggal dikembangkan alat bukti itu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Kan setiap kepolisian itu selalu ada istilah dikembangkan. Tinggal kembangkan aja 2 alat bukti yang dianggap memenuhi unsur menetapkan NM sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap NM. Benar nggak? Tapi mungkin ternyata dalam pengembangan alat bukti awal mula-mula yang ditemukan oleh kepolisian ini, kelihatannya tidak memenuhi unsur. Kalau sudah tidak memenuhi unsur seperti ini, harusnya polisi itu segera membebaskan Nikita Mirzani loh. Ya, kenapa? Karena ini terbukti juga dari beberapa kali PS19 yang gue dengar, tapi selalu dikembalikan lagi oleh pihak kejaksaan. Itu artinya pihak kejaksaan pun menilai bahwa ini alat buktinya pun kurang cukup untuk memulai NM ini diadili di pengadilan. Menjadi tahanan kejaksaan ini kurang cukup. Jadi seharusnya pihak kepolisian benar-benar harus cepat-cepat membebaskan NM. Jangan sampai waktu perpanjangan 30 hari yang terakhir ini hampir habis juga. Polisi belum juga mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kalau sampai ada perpanjangan ketiga kalinya, waduh, ini benar-benar pelanggaran HAM gue bilang. Ya, dan kalaupun tidak ada perpanjangan dan NM dibebaskan, tetap aja marwah kepolisian itu akan istilahnya jelek lah di mata masyarakat. Ya, karena apalagi NM itu kalau sampai bebas nantinya itu bisa, waduh, gue yakin deh pasti istilahnya emosinya marahnya NM Nikita Mirzani dan Mail selama ini pasti akan semua keluar saat Nikita Mirzani ini keluar dibebaskan. Ya, jadi pihak kepolisian daripada sekarang mementingkan marwah, alangkah lebih baiknya berlaku adil, segera membebaskan Nikita Mirzani. Tapi dengan dibebaskannya Nikita Mirzani sebelum waktu perpanjangan ini selesai, justru marwah kepolisian gue pikir nggak akan sampai jatuh. Tapi masyarakat melihatnya ini bagus. Karena apa? Akhirnya pihak kepolisian ini mengambil sikap yang tegas, yaitu membebaskan Nikita Mirzani dan bisa meniadakan anggapan-anggapan masyarakat bahwasanya ada permainan di balik ini semua. Ya, daripada memaksakan P21 atau memaksakan terus ada perpanjangan penahanan lagi, ini justru yang akan membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dan justru ini yang akan membuat marwah kepolisian ini menjadi jatuh. Jadi sebaiknya menurut saya pribadi, alangkah baiknya Nikita Mirzani ini dibebaskan sebelum masa perpanjangan ketiga ini selesai, daripada dipaksakan atau dibebaskan pada saat masa perpanjangan ini telah habis. Itu akan jauh lebih buruk lagi untuk pihak kepolisiannya. Ini menurut pendapat gue ya. Gue sendiri memang tahu gitu ya, karena gue sendiri kan pernah beberapa kali mengasuskan orang juga. Memang seorang bisa ditetapkan jadi tersangka itu apabila sudah ada unsur 2 alat bukti dari awal. Dan pihak kepolisian tinggal mengembangkan 2 alat bukti yang ditemukan di awal itu. Nanti enggak? Ya, supaya nanti bisa menjadi P21. Tetapi dalam kasus NM ini benar-benar kelihatan bahwa saat polisi melakukan pengembangannya, itu unsurnya tidak memenuhi. Ya, seharusnya pihak kepolisian itu langsung membebaskan NM, bukan memperpanjang terus. Ini justru yang membuat kegaduhan di kalangan masyarakat semua. Jadi tolong para pihak kepolisian berikanlah sikap yang tegas dan kepastian hukum terhadap Nikita Mirzani. Ya, jangan hanya karena mementingkan marwah yang pada akhirnya justru marwah itu sendiri akan jatuh. Sebaiknya pihak kepolisian segera membebaskan Nikita Mirzani sebelum waktu masa penahanan itu selesai. Justru marwah kepolisian akan selalu bagus karena masyarakat menilainya polisi dapat bersikap tegas dan bersikap adil. Jangan sampai lagi ada perpanjangan ketiga atau dibebaskan tepat pada akhir perpanjangan ketiga ini selesai. Justru itu akan menjadi pelanggaran HAM nanti ke depannya. Oke, itu menurut pendapat gue pribadi dan apa yang dikatakan praktisi hukum ini memang benar gue bilang. Ya. Ini dia 3 tips memilih skincare yang baik dan benar di 2025. Yang pertama, jangan pakai skincare sunscreen. Yang kedua, jangan pakai skincare abu-abu. Dan yang ketiga, jangan pakai skincare yang mualaf. Gimana? Gampang kan?
Kontroversi terkait dengan perhiasan Tia Jewelry ini masih saja bergulir dan menjadi perguncingan sejumlah masyarakat di jagat sosial media. Setelah beberapa hari yang lalu, pihak Tia Jewelry ini memberikan klarifikasi melalui surat seperti yang ada di sini dan mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah mengklaim perhiasan mereka itu terbuat dari Diamond Lab, melainkan Moissanite dan Zircon, yang mana sebelumnya perhiasan ini dipromosikan oleh Sheila Shokija yang merupakan klien dari si Tia Jewelry ini dan menginformasikan bahwasanya perhiasan itu Diamond Lab. Nah, melihat klarifikasi dari pihak Tia Jewelry ini, sontak membuat Sheila Shokija yang kedudukannya di situ sebagai klien dari si Tia Jewelry ini dan mensupport bisnis si Tia Jewelry ini dengan mempromosikan perhiasan tersebut, merasa kaget mengapa si Tia Jewelry ini mengklarifikasi bahwasanya mereka tidak pernah mengklaim menjual perhiasan berbahan Diamond Lab. Padahal faktanya informasi yang disampaikan oleh Sheila Shokija yang membantu mempromosikan lewat jalur sosial media terkait dengan bisnis perhiasan Tia Jewelry ini sudah merupakan informasi yang diberikan oleh pihak Tia Jewelry ini. Makanya Sheila Shokija pun menginformasikan bahwa perhiasan tersebut bagian dari Diamond Lab. Bahkan tak hanya itu, terkait dengan ketentuan harga dari perhiasan tersebut 1,9 juta, lalu kemudian perhiasan itu tidak dapat dijual kembali, dan kalau misalnya mau ditukar itu boleh dengan tambahan biaya sebesar 100.000. Itu semua informasi yang datang dari pihak Tia Jewelry kepada Sheila Shokija sebagai klien untuk mensupport bantu bisnis dari si Tia Jewelry ini ke sosial media. Tidak ada kata-kata yang dikurang-kurangin, tidak ada kata-kata yang ditambah-tambahin. Semua diinformasikan oleh Sheila Shokija sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh pihak Tia Jewelry ini. Sheila Shokija pun meminta kepada pihak dari Tia Jewelry ini agar memberikan klarifikasi tambahan kalau mereka salah memberikan informasi di awal kepada Sheila Shokija. Tentu Sheila Shokija tidak terima dituding sebagai penipu, padahal informasi yang ia sampaikan terkait dengan perhiasan Tia Jewelry ini sudah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak Tia Jewelry kepada Sheila Shokija yang kedudukannya sebagai klien dari si Tia Jewelry ini. Wow. Jujur ini gila banget sih. Gila, bener-bener gila, kacau. Wah, nggak habis pikir aku. Kalian tahu nggak? Sheila Shokija itu mempromosikan perhiasan dari Tia Jewelry ini tuh bukan 1-2 hari. Ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah sering dipromosikan oleh Sheila Shokija dengan narasi mengatakan bahwasanya itu adalah Diamond Lab. Namun di saat Sheila Shokija dihujat oleh warganet yang mengatakan bahwasanya itu bukan Diamond Lab, Sheila Shokija masih tetap kekeh ya menjawab netizen bahwasanya itu adalah Diamond Labs. Namun di sepanjang Sheila Shokija mempromosikan perhiasan dari si Tia Jewelry ini dengan mengatakan Diamond Labs, tidak pernah ada sama sekali ya notis dari pihak Tia Jewelry ini bahwasanya itu bukan Diamond Labs, seperti mengatakan, "Kak, mohon maaf, itu penyebutannya bukan Diamond Labs, melainkan Moissanite dan Zircon bahannya," seperti itu ya. Tidak ada sama sekali. Namun pihak mereka itu diam saja selama ini ketika Sheila Shokija mempromosikan perhiasan dari Tia Jewelry ini dengan narasi Diamond Labs. Namun setelah perhiasan tersebut sudah viral dan menjadi bahan gunjingan oleh sejumlah warganet, pihak Tia Jewelry ini pun mengklarifikasi bahwasanya mereka tidak pernah jual perhiasan Diamond Labs. Wah, kacau. Bahkan ya, pihak dari si Sheila Shokija ini sudah mencoba untuk berbicara yang baik-baik agar si tim atau pihak dari Tia Jewelry ini memberikan klarifikasi tambahan kalau mereka memang salah memberikan informasi di awal kepada kliennya, yaitu Sheila Shokija. Namun faktanya apa? Mereka menolak untuk memberikan klarifikasi tambahan. Lalu dengan tegas pun Sheila Shokija mengatakan sebenarnya yang dirugikan ini siapa sih?